Shalom saudaraku, kita jumpa lagi dalam ibadah kita, saudaraku, ibadah Sabtu. Ya, marilah saudaraku untuk sama-sama masuk. Kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Yesus, kami bersyukur ya Tuhan, kami berjumpa kembali untuk beribadah, untuk menerima kebenaran firman-Mu. Ialah hamba-Mu Kau pakai, hamba-Mu Kau kuduskan, dan Kau persiapkan Tuhan bagi kami kebenaran-kebenaran-Mu, untuk kami bisa lebih lagi di hadapan-Mu. Tuhan berfirman, Tuhan berkuasa. Umat-Mu dimanapun berada, hamba-Mu saat ini juga Tuhan yang kami nyampaikan, Kau kudus bekerjalah. Biarlah Tuhan, Kau berperkara, Kau bekerja terus bagi hamba-hamba-Mu. Dan biarlah kami boleh setia lebih lagi Tuhan. Dan kami mengucap syukur Tuhan. Sempurnakanlah semua di dalam kuasa-Mu, dan bungkus semua di dalam kudus-Mu. Mari Tuhan Kau yang berfirman pada umat-Mu dimanapun berada. Dan kami mau sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Sekali lagi saudaraku, salam, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya percaya saudaraku, perjumpaan kita bukan biasa aja atau kebetulan, tapi saya percaya saudaraku, kalau Tuhan mengasihi kita, Tuhan juga mendidik kita. Nah, untuk itu siapakah kita saudaraku sehingga kita bisa berkenan? Siapakah kita sehingga kita bisa masuk dalam hadirat Tuhan, bisa berjumpa dengan Tuhan? Saya percaya saudaraku, kalau kita bukan, maksud saya gini, kalau hanya kita sendiri atau kemauan kita, keinginan kita untuk melakukan sesuatu buat Tuhan, belum tentu Tuhan berkenan saudaraku. Tetapi kalau kita bisa masuk, saya percaya itu kehendak Tuhan. Dan marilah saudaraku, kita hargai kebaikan Tuhan yang luar biasa buat kita. Tuhan mau mendidik, Tuhan mau mengajar. Ya, tujuannya apa saudaraku? Perhatikan, untuk kebaikan kita. Kalau Tuhan mau ngajarin kita, bukan untuk mencelakakan, tetapi justru untuk supaya kita selamat. Nah, pengertian-pengertian ini sering orang berpikir kalau ibadah rugi, baca firman ia malas, dan mungkin juga bicara persembahan tambah susah lagi. Nah, saudaraku, kita ini dididik biar selamat. Kita dididik biar diberkati. Kita dididik supaya dalam perlindungan Tuhan. Jadi ajarannya harus kita terima. Mari saudaraku, kita lihat dari Maliaki 3. Tapi kita ambil juga dari yang 2 ya, ayat 17-nya. Saudaraku, di sini dari ayat 1 sampai 5 ya saudaraku. Kalau yang Maliaki 3, 1 sampai 5, kita ambil juga ayat 17. Nah, ya saudaraku, saya akan bacakan di sini. Tuhan datang untuk menghukum. Dari ini aja sudah. Kenapa Tuhan datang untuk menghukum, saudaraku ya? Kita lihat di sini. Kamu menyusahai Tuhan dengan perkataanmu, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menyusahai Dia? Dengan cara kamu menyangka setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan. Kepada orang-orang yang demikianlah Ia berkenan, atau jika tidak, di manakah Allah yang menghukum? Saudaraku, di sini sudah kita dibuka dengan, ya, inilah kita yang tidak mengenal Tuhan, tetapi justru bukan kita belajar mengerti, tetapi justru malahan kita melakukan yang tidak baik. Sementara udah pasti kalau hidup kita itu ya nggak baik lah. Kenapa saya bilang begitu? Kita manusia di dunia ini ya identik dengan dosa, saudaraku, bahkan cenderung berbuat dosa, ya, berbuat salah. Makanya kalau Tuhan datang, sebenarnya seharusnya datang untuk menghukum, saudaraku. Seharusnya. Kenapa? Karena kita memang jahat. Kita memang berdosa. Jadi kalau datang mau sayang-sayang kita, rasanya ya mustahil, saudaraku. Yang pasti di sini, saudaraku, yang harus kita tahu ya, bahwa kalau kita berbuat jahat, kalau kita nggak baik, udah pasti Dia datang itu untuk menghukum, saudaraku ya. Jadi jangan kita berpikir kalau ya Tuhan datang itu, ya saudaraku, kan hanya kepentingan kita. Seringkali kita menghibur diri, oh Tuhan baik, Tuhan sayang, Tuhan begitu. Tapi sebenarnya saudaraku, kalau kita berpikir, kita kan nggak pernah tahu ya. Kalau jahat sama Tuhan tuh kita nggak tahu, melawan Tuhan kita nggak tahu, ya, menyakiti hati Tuhan nggak tahu. Jadi ya judulnya di sini menyenangkan hati Tuhan itu seperti apa, ya saudaraku harus tahu ya. Jadi di sini saya akan lanjutkan dari pasal 3-nya. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu. Sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam.
Maaf saudaraku, saya baca sekali lagi. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya, dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila apabila ia menampakkan diri, sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatruk. Saudaraku, perhatikan ya. Jadi kadang-kadang kita berpikir kalau Tuhan datang itu kan, ya banyak ada orang yang saya udah siap atau apapun itu. Jadi hanya kita punya perasaan atau punya pemikiran bahwa kita udah bagus, udah benar, udah baik, sehingga ya Tuhan datang oke-oke aja, ya mau apapun yang terjadi udah aman. Saudaraku, kita perlu memperhatikan dulu hidup kita seperti apa. Apakah kita sudah menyenangkan hati Tuhan? Apa yang kita buat? Nah, ini kalau saudaraku perhatikan, ya Tuhan itu ya mengutus utusannya dulu. Saudaraku, maka itu kalau kita lihat ya dari saudaraku yang lihatlah bagaimana kedatangan Tuhan. Siapa dulu yang datang? Yohanes. Lah kalau Tuhan Yesus emang nggak bisa. Saudaraku, Tuhan selalu buka jalan. Jadi ya di situ Yohanes berseru-seru, iya kan? Persiapkan jalan untuk Tuhan. Saudaraku, kita ini seperti apa supaya Tuhan itu bisa masuk? Supaya Tuhan itu bisa datang, ya tidak menghukum. Tapi datang di sini kan dikatakan, lihat aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sungguh ia datang. Firman Tuhan semesta abang. Saudaraku, utusannya. Ada malaikatnya. Tentu juga ada hamba Tuhannya. Ada orang-orang yang diutus Tuhan. Nah, kadang-kadang saudaraku kan banyak yang menolak hamba Tuhan. Mungkin banyaknya, semua hamba Tuhan mungkin. Tetapi kita kan bisa bedain ini hamba Tuhan atau bukan. Nah, untuk itu saudaraku di sini, ya kedatangan Tuhan itu membawa apa? Kalau diizinkan Tuhan, ada malaikat dulu, ada hamba Tuhan dulu. Saudaraku, saya percaya bahwa Tuhan membukakan jalan buat kita yang orang berdosa itu bisa bertemu dengan Tuhan, bisa berjumpa dengan Tuhan. Makanya di sini ia bisa Tuhan bisa masuk. Jadi ada jalannya saudaraku. Ya kalau Tuhan Yesus saja pakai Yohanes, ya kita siapa gitu loh. Maksudnya siapa saudaraku ya. Ada jalan, ada yang Tuhan tunjukkan gitu loh. Untuk buat orang-orang yang mau diselamatkan. Orang-orang yang mau percaya, orang-orang yang mau mengikut Tuhan. Maka itu saudaraku di sini, ya dia datang itu untuk membersihkan dulu. Makanya diutus hambanya. Nah, kalau dibersihkan itu kan bukan hanya didoain saudaraku ya. Dibersihkan itu bukan hanya dididik aja, dikasih firman Tuhan aja. Setelah hambanya, setelah orang-orang utusannya, atau malaikatnya sekalipun, ya pasti diutusnya untuk membereskan hidup kita, saudaraku. Jadi bukan berarti kalau datang itu langsung memberi dan memberi, saudaraku. Kita ini posisinya berdosa. Jadi kalau datang untuk menghukum, tapi kalau diizinkan Tuhan, diutus hambanya, diutus malaikatnya, saudaraku, untuk membersihkan hidup kita. Ya Tuhan sebenarnya mau datang membersihkan kita, saudaraku. Ya kenapa? Karena ya kalau Tuhan itu kudus, ya kan, tidaklah kamu kudus karena Bapamu yang di sorga juga kudus. Jadi banyak saudaraku, seringkali kita mau ketemu Tuhan. Padahal kita ini orang berdosa. Kalau mau ketemu tanpa dibereskan dulu, ya saudaraku, Tuhan nggak bisa masuk. Ya di dalam ibadah kita juga mungkin saudaraku sering kan, oh ya kok susah. Saudaraku nggak gampang mengundang Tuhan masuk dalam ibadah kita, itu bukan sesuatu yang mudah yang mungkin saudaraku pikir, oh Tuhan tuh bisa datang gitu aja, Tuhan tuh bisa. Ya saudaraku, ya datangnya bisa, tapi apa yang terjadi ketika posisi kita nggak baik saudaraku ya. Karena kalau saudaraku hanya mengundang Tuhan dengan cara kita, saya rasa nggak cukup. Makanya di sini ya dia menyuruh utusannya. Maka itu kok saudaraku disuruh apa aja. Nah kadang-kadang kita kan udah mulai justru negatif, mulai mungkin berpikir macam-macam. Kenapa? Ya kalau hamba Tuhan datang nanti begini, nanti begitu. Nanti hamba Tuhan datang nanti dilarang ini, dilarang itu. Ya belum lagi nanti memberi ini, memberi itu. Saudaraku udah terlalu banyak ketakutan saudaraku yang membuat saudaraku akhirnya nggak bisa dilayani, ya nggak bisa dibereskan. Kenapa? Karena takut rugi. Padahal saudaraku maksudnya Tuhan supaya kita itu dibereskan justru supaya kita nggak rugi, supaya kita nggak gagal, saudaraku. Makanya itu perlunya dipersiapkan. Untuk apa? Karena di sini siapa yang dapat tahan yang
dapat tahan, ya, menerima Tuhan. Posisi kita nggak baik, posisi kita nggak benar, posisi kita berdosa, apalagi dalam kegelapan, saudaraku nggak mungkin bisa ketemu Tuhan. Ya Tuhan sih bisa saja menemui kita, tapi kita, saya rasa nggak semudah itu, saudaraku. Makanya kalau di sini bersabda hamba Tuhan, malaikat Tuhan, ya saudaraku, kita lihat aja Yusuf dengan Maria. Ya, Yusuf bisa menerima Maria, kenapa? Karena ada malaikat Tuhan. Akhirnya baru oke, ya, terima keadaan Maria. Saudaraku, kalau kita itu begitu baiknya Tuhan, maksudnya kepada kita. Kalau kita itu dibaikan Tuhan sedemikian rupa, maksud saya. Dengan malaikatnya, dengan hambanya, gitu. Terus kita itu masih nggak berubah. Kita ini masih nggak bertobat juga, nggak ngerti juga, nggak mau melakukan juga. Ya, saudaraku, nggak ada alat lain lagi, saudaraku. Kecuali, ya udah, dibiarkan aja. Kenapa, saudaraku? Memang ajaran itu kan banyak. Kita kan mau menyenangkan hati Tuhan, tapi nggak mau berkorban. Mau menyenangkan hati Tuhan, tapi nggak mau melakukan apapun itu yang harus dilakukan. Apalagi yang namanya ibadah. Iya kan? Kadang ibadah lama, mungkin ibadah sama Tuhan yang nggak enak, atau apapun itu. Gereja nggak enak. Ya, kanan kiri nggak enak, lingkungan nggak enak, semua, serba nggak enak. Saudaraku menolak. Kan maunya kan datang Tuhan, Tuhannya enak, baik, ya kan, disambut, ya kan, pengerja-pengerjanya baik, lalu kanan kirinya baik semua. Nah, saudaraku, semua itu nggak jadi langsung, saudaraku, itu semua dalam proses. Ibarat orang sakit, ya rawat jalan, saudaraku, masih posisi diberes-beresin juga. Dapat firman, diberesin lagi, didoain, diberesin lagi. Jadi semuanya itu bisa dibilang masih posisi terus dirawat, posisi terus dibereskan. Jadi jangan, saudaraku, kita berpikir kadang-kadang ya kalau kita mau datang itu semuanya udah harus bagus. Hamba Tuhan itu banyak kekurangan. Ya apalagi jemaat yang lain, kalau hamba Tuhannya aja masih bisa salah-salah, masih bisa nggak menyenangkan hati manusia. Ya saudaraku, gimana saudaraku? Nah ini kan perlu ya saudaraku, kalau menyenangkan hati Tuhan tuh ya mulai dari kita bisa posisinya ya serahkan, berikan hidupmu. Dan apa yang harus kita lakukan? Biar itu pemberesan. Namanya pemberesan ya mungkin salah. Nah mungkin kalau bicaranya terus ke persembahan, ya karena memang kita kena kutuk, kena banyak hal dari yang satu itu, saudaraku, kita bisa salah. Karena dulu nyembah berhala. Ya, dulunya masih nyembah berhala, dulunya belum percaya Tuhan. Jadi saudaraku, ya kita ibadah yang benar, ya ibadah yang sungguh-sungguh itu ya Tuhan membukakan. Supaya kita tahu kita itu datang sama Tuhan, ini Tuhan kita benar apa enggak. Jadi kalau kita mempersembahkan bagaimana Yakub, oke dia ketemu dengan Tuhan. Oh iya, di sini dia tandain kalau aku mau bayar perkuran bawa ke sana. Itu kan Yakub. Jadi istilahnya gini saudaraku ya, mengenali Tuhan. Kita tahu ada Tuhan di situ. Kita tahu bahwa ada Tuhan yang akan menyatakan segala sesuatu. Lalu kita udah lihat Tuhan, kita ketemu orang aja. Ke rumah orang saja kita melakukan sesuatu buat orang itu, supaya orang itu senang. Terus saudaraku, udah ketemu Tuhan nih, biasa-biasa aja. Atau mungkin udah tahu nih tempat Tuhan, saudaraku bisa biasa aja. Saudaraku, dalam hal ini banyak sekali yang saudaraku sebenarnya salah. Salah karena kebanyakan takut rugi. Takut rugi waktu, rugi tenaga, ya kan, rugi uang, rugi semuanya. Saudaraku, itu konsekuensi juga dalam segala hal. Keadaan kita itu memang harus ada yang kita lakukan. Jadi kalau kita komitmen di mana tetap aja, saudaraku. Mau jadi warga dunia, ya warga manapun kita tetap harus bayar pajak di istilahnya gitu. Harus bayar dia, ya kita makan di restoran aja ada pajaknya, saudaraku. Ya kan? Semua itu ada bayarannya, semua itu ada. Nah, itu kan peraturan. Peraturan yang harus kita lakukan. Nah, kita kalau masuk ke dalam Tuhan, maunya kan perintah-perintah itu apa? Ya cuma diberesin aja dosanya aja. Nah, dosa itu kan macam. Itu termasuk dosa, saudaraku. Gak bayar persembahan juga dosa. Saudaraku, gak bayar pajak juga dosa. Ya itu sama gitu. Jadi jangan saudaraku pikir dosa itu cuma mencuri. Mencuri apa? Mencuri perpuluhan. Ya kan, itu juga mencuri. Ya, gak bayar pajak itu juga mencuri. Punya pemerintah, punya Tuhan, ya kan? Jadi, saudaraku, bersihnya kita ini, ya semua itu yang salah dilakukan. Melanggar lampu merah pun dosa. Udah dosa celaka lagi, gitu.
Jadi jangan saudaraku pikir ke gereja itu cuma membersihkan yang saudaraku pikir, oh ya dulu judi, sekarang nggak judi lagi, dulu mabuk, sekarang nggak mabuk lagi. Perintahnya itu apa, saudaraku ya? Kan bukan berarti kalau makan minum itu perginya ke kejamban, tapi bicara menyenangkan hati Tuhan, saudaraku. Ya, atau kalau tubuh kita mau bisa dibuang jadi kembali, tapi roh kita ini, saudaraku, supaya kita yang kalau kita tunduk kepada Tuhan, tunduk kepada Allah, saudaraku, ya apa yang kita terima dari Tuhan. Makanya di sini siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya, dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri, sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu, dibersihkannya sampai seperti pemurni logam. Sabun tukang penatu, bersihnya secara roh, saudaraku, secara jasmani juga. Itu maaf, saudaraku. Di sini supaya saudaraku mengerti, kita tuh dibersihkan itu semurni-murninya, dibersihkan tuh seberes-beresnya. Tujuannya untuk apa lah? Kita ketemu Tuhan, Tuhan kita kudus, yang lain salah. Nah, berapa banyak kesalahan, saudaraku? Berapa banyak langgar? Ya, kadang ke toilet nggak bayar aja salah, saudaraku. Itu, saudaraku. Untuk urusan 2000 nggak bayar salah. Ya, mau besar mau kecil, kita nggak melakukan perintah. Kalau itu perintah, maupun itu perintah dunia, yang itu peraturan di dunia ini, itu juga kita lakukan karena Tuhan ngajarin kita taat. Taat itu kan bukan berarti yang kita sujud terus. Taat itu bukan berarti baca firman terus. Karena baca firman jujur untuk apa? Kan firman itu terang. Jadi firman terang maksudnya apa? Untuk perjalanan kita, untuk hidup kita itu lewat firman. Jadi kalau saudaraku tahu firmannya nggak bermasalah, saudaraku. Nggak bermasalahnya kenapa? Karena di sini jadi gini. Kan begitu baca firman diajarin. Begitu baca firman saudaraku langsung bisa mendapatkan pengertian. Dapatkan pengetahuan. Lalu dari baca firman sebenarnya untuk apa? Ya untuk dilakukan. Bukan dibaca untuk disimpan, saudaraku ya. Dibaca untuk dibawa tidur, enggak. Justru ketika kita udah dapet, kita praktekin. Oh iya, disuruh ngapain? Iya kan? Disuruh ngapain? Jadi apa yang Tuhan ajarkan? Ya lewat hamba Tuhan. Ya kalau hamba Tuhan ini berdosa itu urusan dia. Kalau hamba Tuhan ini nggak benar tuh urusan dia. Tapi kita yang diajarin, ya sama aja saudaraku guru dengan murid. Ya kalau muridnya mau ngajarin, dia ngajarin, jangan mencuri, terus gurunya mencuri. Ya tapi muridnya udah nggak mencuri. Kenapa? Karena diajarin. Ya itu terserah gitu, seperti itu. Nah kalau kita, saudaraku, bukan berarti ya kita membebaskan orang berdosa begitu aja. Saya percaya kalau saudaraku kita diajarin, kita nerima, ya pengajaran itu buat kita, itu maksudnya, saudaraku ya. Jadi supaya kalau kita dibersihkan, itu banyak sekali, saudaraku, bicara dibersihkan. Dengan hidup orang contohnya, ya kudusnya hidup itu bersama, kita hidup bareng, ya kita hidup berkumpul, hidup bersekutu, itu kudusnya hidup loh. Jadi kalau kita udah bisa bersekutu, bisa hidup bareng, saudaraku, dan kita bisa, itu dikuduskan tanpa sadar. Karena kita udah, nggak tersinggung, nggak gampang marah, nggak gampang tersinggung, bisa damai, bisa sukacita, ya bisa saling mengasihi, saling memberi, saling melakukan segala sesuatunya bareng-bareng. Nah itu, saudaraku. Jadi istilahnya gotong royong pun itu ya hidup kudus. Iya, jadi itulah saudaraku gunanya, supaya saudaraku itu tahu, jadi dimurnikan ya pakai apa. Lah kita ini dipersekutukan, makanya saudaraku sering begitu persekutuan kan saudaraku melihat kekurangan orang. Aduh dia begini, aduh dia begini, aduh dia begini. Inilah saudaraku ya, kita dibersihkan lewat orang. Ya makanya manusia menajamkan manusia. Dibersihkan lewat orang, digesek saudaraku kita sampai bisa baik. Sehingga kita bisa hidup bersama dengan orang yang paling jahat sekalipun. Kita bisa hidup bareng dengan penjahat, bisa. Kenapa? Karena penjahatnya juga tahu saudaraku ya. Jadi yang baik juga lebih baik ya, bukan yang jahat makin jahat, itu beda lagi, saudaraku. Kalau kita bersekutu, yang jahat makin baik juga. Dan yang sudah baik, kalau kita mau belajar, kadang-kadang kalau udah baik merasa, oh aku baik-baik aja. Saudaraku, padahal inilah di sini waktunya kita mengasah, saling memperbaiki. Dan saya percaya saudaraku, dikuduskannya lewat firman, dikuduskannya lewat saudara, karena ada ayatnya ya, kudusnya hidup ya saudaraku, di Petrus ya saudaraku ya, supaya kita juga melihat. Jadi kalau saudaraku nggak percaya, saudaraku ya, saudaraku nggak mengerti ya saudaraku, ya nggak bisa hidup. Dan itu bilang udah bener pun ya nggak bisa bener, saudaraku, karena ya hidup dengan orang itu termasuk yang ya kudusnya hidup, saudaraku. Kita bisa
bisa kudus, saudaraku. Bisa baik, misalnya gitu. Kita bisa baik benernya itu juga dites, saudaraku. Jadi bukan berarti langsung baik, saudaraku ya. Jadi kita harus tahu juga bahwa ya kan di Petrus ini jelas banyak, saudaraku, dijelaskan ya, saudaraku ya, kekudusan dan kasih persaudaraan. Jadi saudaraku ya, kudusnya bisa dibilang juga yang dengan suami, dengan istri juga, saudaraku ya. Jadi ya banyak, kalau saudaraku mau baca ayat-ayat ini benar-benar menunjukkan supaya saudaraku juga tahu, saudaraku, kalau kita ini yang hidup benar di hadapan Tuhan itu ya Tuhan menunjukkan sesuatu yang buat kita, saudaraku, supaya kita semakin baik, supaya kita hidup semakin berkenan, saudaraku ya. Jadi kalau yang benar hidup dengan Tuhan, saya yakin, saudaraku, makin hari makin baik. Kenapa? Justru dari berkumpul, dari berkumpul kita justru bisa baik. Ya, nah itu karena apa? Waktu berkumpul tuh justru seringnya nggak baik, saudaraku. Begitu berkumpul biasanya apa? Biasanya berantem. Nah itu. Begitu berkumpul biasanya marah-marah, ya kan, tersinggung. Nah itu. Makanya, saudaraku, ya kita dites juga. Benar nggak kita kudus? Nah, dimurnikan di sini. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Nih, tujuan Tuhan kita kudus itu justru untuk mempersembahkan. Nah, persembahan apa, saudaraku, yang kita bawa sama Tuhan? Kalau di Yesaya 1 di situ dikatakan ya, sudah muak Tuhan lihat apa yang kita lakukan, ya kan? Bahkan doa pun juga Tuhan berpaling. Nah, berarti kan kita ini perlu dibereskan, saudaraku, perlu dibersihkan. Kenapa? Karena memang kita ini gimana, Tuhan pasti nggak suka kalau kita nggak baik ya, saudaraku ya. Bukan dulu kita lihat ya, kalau di sini kan dibilang kan suruh dari Yesaya 1, saudaraku, kan dibilang, dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin manusia Sodom, perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Pemimpin sama rakyatnya sama-sama dengerin firman Tuhan. Dan saudaraku ya, supaya kini dikatakan, untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak, firman Tuhan. Aku sudah jemu akan korban bakaran serupa domba jantan, dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukahan. Dan bahkan kalau lihat ke bawah lagi aja, ya semua dibilangkan persembahannya cukup menjijikkan gitu. Nah, kalau dibilang lagi, saudaraku, Tuhan, ada lagi ayat yang lain, semua itu punya Tuhan, kalau dia lapar tinggal ambil. Nah itu, saudaraku, masalahnya ya, kalau bicara Tuhan sebenarnya dia bisa berdaulat dalam segala hal, dia bisa mengambil apa saja, sedangkan nyawa kita dia ambil, apalagi cuma harta kita, saudaraku ya. Ya kalau kita aja dikeluarin dimasukin lagi, ya dia yang berkuasa. Nah kalau kita ini, saudaraku, terus kita mau melawan Tuhan, nah ini tujuan Tuhan untuk kita dikuduskan, ternyata untuk tujuan apa? Mempersembahkan. Tuhan mau kita mempersembahkan supaya apa yang kita bawa itu berkenan. Apa yang kita bawa itu apa saja, saudaraku. Mungkin kita melayani Tuhan, belum, saudaraku ya. Jadi ibadah, dia datang ibadah, ya, terus memuji menyembah Tuhan, ya, untuk menerima komuninya juga, perjamuan kudus, saudaraku, untuk menerima segala sesuatu yang dari Tuhan. Ya itu biar berkenan. Lalu ketika kita melayani, kita mempersembahkan, itu persembahan, saudaraku ya. Apa yang kita bawa, itu juga persembahan. Jadi apa yang kita lakukan itu persembahan, apa yang kita bawa juga persembahan. Lalu kalau kita tunjukkan sama Tuhan, di sini kan banyak orang yang mungkin ya tidak setuju dengan bicara persembahan, saudaraku. Tujuan Tuhan justru itu. Kenapa kita harus kudus? Kan mungkin ada orang yang punya kesaksian, bahkan banyak mungkin yang dapat penglihatan. Di sana menyanyi-nyanyi, ya, di sana tuh orang, ya bahkan ada yang dengar, oh haleluya, ada yang terus menyanyi Tuhan, orang banyak memuji-muji Tuhan. Nah itu kan persembahan, menyembah, saudara. Menyembah.
Nah kan saudaraku, kalau bicara menyembah, oh ya nyanyi terus kan saudaraku, masih melakukan hal yang lain. Bukan di dunia ini. Ya nyanyinya cuma beberapa, belum tentu 1 jam juga kadang-kadang. Itu saudaraku. Makanya kita ini kan belum seberapa apa yang kita lakukan. Ya karena masih bagian-bagian kecil aja. Begitu juga saudaraku kalau membawa sesuatu. Kadang juga mungkin belum juga dibawa semuanya. Kadang-kadang mungkin juga masih nggak mau melakukan juga. Nah, di sini saudaraku ada kita tuh dibersihkannya untuk membawa korban yang benar kepada Tuhan. Korban yang benar. Jadi membawa korban. Ya, membawa korban. Jadi yang mempersembahkan korban yang benar. Ini saudaraku. Jadi kita ini sering, ini kan dari ayat yang 3b-nya, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar. Jadi mungkin banyak persembahan, kalau hidup kita nggak benar, nggak berkenan. Makanya hidup kita dulu yang dibersihkan, baru kita bisa membawa persembahan. Makanya di Yesaya tadi, ya Tuhan muak kalau kita nggak kudus. Ya sekalipun bawanya gemuk, bawanya besar, bawanya banyak, tapi hidup kita nggak kudus. Yang dibilang nggak kudus seperti apa ya? Kembali lagi saudaraku, karena ada hamba Tuhan yang membereskan, mengajarkan kita. Ya kita lakukan apa yang kita tahu. Kita lakukan apa yang kita bisa. Harus kita lakukan. Mau besar, mau kecil, mau susah atau tidak, harus kita lakukan. Untuk apa saudaraku? Ya, atau berkenan, balik lagi mempersembahkan. Jadi kita saudaraku, jangan berpikir bahwa persembahan itu langsung berkenan. Di sini dibilangkan supaya membawa persembahan korban yang benar. Jadi bukan sembarangan saudaraku bawa persembahan juga. Nah saudaraku udah dibilang nggak mau ya hidup ibadah, nggak mau, atau mungkin ya udah yang penting udah bawa persembahan, atau persembahan ini sudah besar, ya perasaan udah beres. Saudaraku lihat dulu ya, kalau mungkin ayat-ayat di sini juga saudaraku tuh tajam-tajam. Ini nabi-nabi dulu saudaraku, yang saudaraku perlu tahu, orang-orang yang dengar suara Tuhan, orang-orang yang dapat firman dari Tuhan sendiri gitu. Terus saudaraku berpikir itu dari manusia. Nah itu dia saudaraku, tidak ada yang saudaraku ikutin. Kalau saudaraku mau ikut Tuhan, ikutinlah nabi. Ikutinlah kata Tuhan lewat nabi-nabinya, lewat hamba-hambanya. Ya di sini dikatakan, maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala, dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Jadi itu akhirnya persembahan itu iya menyenangkan hati Tuhan. Akhirnya kembali Yehuda dan Yerusalem berkenan. Jadi hidup kita mulai berkenan dari mana, so? Ya ketika kita hidup suci, hidup benar, dikuduskan, terus mau membawa persembahan, dan persembahan itu benar, baru saudaraku tuh menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku, saya mau tanya, kalau saudaraku suruh menyenangkan orang, ya kan? Atau menyenangkan hati Tuhan, biasanya orangnya, kalau orang langsung ngomong dipuji atau langsung diperlakukan luas. Tapi kalau Tuhan kan nggak kelihatan. Nah itu makanya saudaraku, kita itu jangan ketipu. Orang beriman itu sudah harus tahu bahwa Tuhan itu ada di tengah-tengah kita. Tuhan ini sudah ada di tengah-tengah kita. Bukan mau datang begitu aja, tapi Tuhan di tengah-tengah kita. Lewat siapa? Lewat hamba Tuhan, lewat apapun yang kita lakukan baik, saudaraku, di situ ada Tuhan. Makanya kalau saudaraku dikatakan di sini ya hari-hari dahulu, jadi yang dulunya nggak berkenan, dulu nggak senang. Nah itu mungkin juga nenek moyang kita, orang tua kita, yang dulu nggak berkenan jadi berkenan, yang dulu nggak baik jadi baik, yang dulu Tuhan nggak mau terima sekarang diterima. Nah itu melalui prosesnya di mana ya saudaraku harus tahu kalau prosesnya Tuhan itu ya kekudusan, saudaraku dikuduskan. Makanya hamba-hamba Tuhan diutus itu untuk ngajarin kita supaya kita ini tahu, begitu tahu lakukan apapun bentuknya, itu bukti bahwa hidup kita dikuduskan. Nah kalau bicara sang dunia ya saudaraku ya semua dibereskan, yang sama dunia dibereskan, apalagi sama Tuhan. Yang berurusan dengan orang dibereskan juga Tuhan. Makanya ada salib, ada vertikal horizontal, urusan kita sama Tuhan mah. Sama dunia ini juga sama sesama maksudnya saudaraku ya. Jadi apa yang salah selama ini? Oh saya nggak pernah
nggak mau bayar utang, nggak mau bayar pajak, nggak mau bayar. Ya saudaraku, itu salah, dosa. Lalu ke gereja juga begitu, sama. Nggak mau bawa persembahan, nggak mau bayar perpuluhan, nggak mau tolong orang, nggak mau bantu orang susah, nggak mau ini, nggak mau ini. Saudaraku, tuh dua-duanya bisa. Terus dari mana kita bisa dikatakan kudus? Segitu murninya saudaraku ketika melakukan kita. Tertibnya saudaraku, semua kita jalanin. Orang yang mau tertib, saya rasa nggak mau melakukan hal yang gelap. Nggak mau melakukan hal yang salah. Kenapa? Karena dia ada peraturan-peraturan itu diikuti terus. Ya, firman Tuhan juga begitu. Nah, makanya kalau saudaraku dilihat di sini, akhirnya hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? Karena ya saya lihat dulu dari sini saudaraku, ya, dari sebenarnya banyak yang harus kita lihat saudaraku, tapi saya ambil satu-satu aja bicara. Di sini saudaraku, dari Filipi 4 ayat 19 dikatakan, ayat 18 saudaraku, ya. Ayat 18, kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus, suatu persembahan yang harum, satu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Saudaraku, lihat, ini orang dan Tuhan sama-sama. Kita lihat di sini, dan apa yang dinyatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan, ya, dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tuhan dipermuliakan, amin. Jadi saudaraku, di sini, saudaraku seringkali mau melakukan buat Tuhan, tapi nggak ada orangnya. Ya, nggak lewat hamba Tuhan. Ya, nggak bisa, saudaraku. Itu, ya kok, ya apa dong yang dibilang nggak kelihatan? Berarti kan itu nggak kebenaran. Kalau kita ini kan kebenaran. Korban kebenaran. Jadi kebenaran itu berarti ada buktinya, kan namanya kebenaran, real. Dilihat jasmani rohani bahwa kita melakukan ini. Gitu saudaraku. Jadi ada saksinya saudaraku. Hamba Tuhan juga saksinya. Makanya kalau saudaraku yang bicara menyenangkan hati Tuhan, itu nggak bisa langsung saudaraku melakukannya sendiri. Oh, mungkin dengan banyak-banyak, udah, yang penting udah banyak, ya udah bagus lah. Yang penting udah kita taruh di gereja, udah bagus lah. Yang penting udah langsung udah bagus. Belum saudaraku, nggak seperti itu. Nggak seperti itu saudaraku. Tapi ada ceritanya, ada jalannya untuk sampai bisa berkenan mempersembahkan, mulai diutus malaikatnya, diutus hambanya, ya, dan baru Tuhan datang. Begitu Tuhan datang, saudaraku, akhirnya kita dibereskan, diajarin, ya, untuk melakukan perintah-perintah lewat hamba Tuhan itu, gitu. Jadi Tuhan datang lewat hamba Tuhan. Makanya balik lagi, begitu persembahan saudaraku, ya tetap lewat hamba Tuhan lagi, karena di situ itulah dia. Kepenuhan di dalam Kristus akhirnya melimpahkan kita. Gitu, berkenan kepada Tuhan. Makanya saudaraku, ya ini kalau saudaraku mau melihat berkenannya persembahan kita seperti apa, ya di sini mulainya saudaraku, ya. Harusnya Tuhan datang untuk menghukum, tetapi Tuhan mengasihi kita, dikirim hambanya, dikirim malaikatnya, ya, untuk mempertemukan dengan Tuhannya. Lalu dikuduskan di sini, dimurnikan. Tuhan bekerja, maksudnya. Tuhan bekerja, Tuhan Roh Kudus yang bekerja lah. Roh Kudus yang bekerja, akhirnya kita bisa bertobat, mengakui dosa, mengakui kesalahan-kesalahan itu, dan di situ saudaraku, akhirnya hidup kita bisa dikuduskan lewat ibadah, lewat persekutuan. Lalu apa yang kita lakukan, saudaraku, ya kita lalu mulai bisa melayani, itu persembahan. Dan itu saudaraku yang harus kita tahu, ya, baik kepada manusia maupun kepada Tuhan lewat hamba Tuhan. Tetap harus lewat hamba Tuhan. Kenapa? Karena di situ saksi saudaraku, ya. Kalau memang saudaraku harus, ya, lihat di sini ada orang yang diutus, di sini juga lewat manusia, yang bekerja kan manusia. Roh Kudus di dalam manusia saudaraku, ya. Kalau roh sendiri bekerja, ya saudaraku nggak kelihatan, saudaraku tambah nggak percaya lagi. Dan nggak mungkin lah Tuhan itu gaib, ya, mungkin seperti itu. Tuhan justru bicara kebenaran. Kalau bicara kebenaran, ini lo orangnya, ini lo nabinya, ini lo utusannya.
Itu seperti itu, saudaraku. Itu kebenaran. Jadi bukan gaib, saudaraku, tapi kebenaran. Roh Kudus di dalam orang. Roh Kudus, Roh Tuhan di dalam kita. Jadi siapapun kita, ya mungkin saudaraku sekarang saya melayani. Satu saat saudaraku yang melayani. Atau saudaraku bertumbuh, berkenan. Akhirnya melakukannya dengan benar. Ya akhirnya saudaraku juga mengalami seperti saya. Yang diutus Tuhan, yang menerima persembahan. Dia sama, saudaraku ya. Jadi kita ini sebenarnya kembali lagi tidak seseorang kepada siapapun yang benar-benar mau hidup dipakai Tuhan, berkenan sama Tuhan, pasti akan melewati itu semuanya ya. Jadi kalau saudaraku di sini yang tadinya dulu nggak berkenan, yang sudah sekarang jadi berkenan. Aku akan mendekati kamu untuk menghakimi dan akan segera menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir, orang-orang berzina dan orang-orang yang bersumpah dusta, dan terhadap orang-orang yang menindas ya orang upahan, janda dan anak piatu, dan yang mendesak ke samping orang asing dengan tidak takut kepadaku, firman Tuhan semesta alam ini. Saudaraku, itu firman Tuhan. Jadi saudaraku, kalau tadi udah bicara urusan kekudusan hidup kita, hubungan kita dengan Tuhan, sampai kita menjadi membawa korban kebenaran dan menyenangkan hati Tuhan, saudaraku ya, di sini balik lagi ya, kita lihat saudaraku, Tuhan mendekati ya orang-orang yang masih ke dalam kegelapan. Nah itu saudaraku ya, kalau kita sudah lebih dulu dipilih, dibersihkan, bersyukur, karena akhirnya Tuhan juga akan ya mendekati ya untuk menghakimi, di situ menunjukkan ya siapa yang benar, siapa yang nggak benar. Jadi kalau masih hidup dalam dusta, masih hidup dalam percintaan, masih hidup dalam semua itu, nah itulah datang menghakimi. Nah itu saudaraku, makanya saudaraku jangan saudaraku pikir oh ya saya sudah atau apa. Saudaraku perhatikan di sini. Aku akan mendekati kamu untuk menghakimi dan akan segera menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir. Tukang sihir nih ya, ahli yang mungkin menganggap kuasa yang lain di luar Tuhan itu lebih dari Tuhan, ya kan? Mempercayai ya orang-orang berzina, orang-orang bersumpah dusta, bohong. Nah kita kalau udah melayani nggak boleh seperti itu, nggak boleh pelin-pelan, nggak boleh bohong. Nah kalau bohong itu ini termasuk kelompoknya ini saudaraku yang akan dihakimi Tuhan. Jadi saudaraku perhatikan di sini orang-orang yang menindas ya. Di sini janda ya, tim piatu dan mendesak. Jadi banyak orang yang masih melakukan orang lain dengan jahat, dengan nggak baik. Jadi saudaraku ya, mari kita terus cek untuk pertobatan kita, untuk hidup kita. Jangan sampai saudaraku hanya berpikir tentang kerugian, hanya berpikir tentang korban-korban. Padahal tujuan Tuhan di sini untuk kita kembali kepada Tuhan dan menyerahkan hati Tuhan. Jadi kalau dari awal saudaraku ya, di sini harusnya Tuhan datang untuk menghakimi, tetapi Tuhan mengutuskan hambanya untuk membersihkan saudaraku, supaya untuk mempertemukan saudaraku dengan Tuhan, supaya kita juga bisa dibersihkan, ditobatkan. Akhirnya kita menjadi orang yang sudah dikuduskan lewat firman, lewat hamba Tuhannya, lewat pelayanan, lewat pekerjaan Tuhan. Akhirnya kita menjadi orang-orang yang melakukan, mentaati setiap perintah-perintah yang harus kita taati, baik jasmani maupun rohani, yang benar-benar sesuai dengan firman Tuhan kita lakukan. Dan akhirnya kita menjadi orang-orang benar yang membawa persembahan yang benar, dan akhirnya menyenangkan hati Tuhan. Dan ketika menyenangkan hati Tuhan, saudaraku ya, di situ saya percayalah saudaraku, kalau kita itu hidupnya sudah menyenangkan hati Tuhan, ya nggak mungkin begitu saudaraku kita dihakimi dengan nggak baik. Nah itu bedanya yang tuang dusta, sihir, zina, dan itulah bedanya. Kalau kita udah hidup dengan Tuhan, saya percaya dari awal tadi saudaraku ya, kita yang benar-benar sudah mengerti, harusnya kita mendengar dan melakukannya. Inilah firman Tuhan hari ini saudaraku. Mari kita satukan hati kita tutup firman ini. Bapak, kami bersyukur, terima kasih ya Tuhan Yesus buat firman hari ini. Ya Tuhan, setiap kata kalimat tidak kembali dengan sia-sia, tapi bekerja Roh Kudus tengah-tengah kami, untuk kami bisa lebih lagi menyadari, bertobat, bahkan juga lebih lagi menyenangkan hati. Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu, sempurnakanlah semua di dalam kuasa-Mu ya Tuhan, untuk kami bisa lebih lagi bertobat dan melakukan perintah-perintah-Mu, membawa persembahan yang benar di hadapan. Terima kasih ya Tuhan, sempurnakanlah semuanya dan berkatilah setiap yang bersatu beribadah, dan lindungilah mereka, jauhkan dari segala yang jahat, dan biarlah Tuhan Kau kirimkan malaikat-Mu terus hamba juga untuk mendidik, untuk menolong, untuk membukakan pengertian lebih lagi. Roh Kudus bekerjalah dan sempurnakanlah semuanya. Terima kasih ya Bapa, berkatilah persembahan umat-Mu yang memberi persembahan apapun bentuknya Tuhan, berkatilah mereka. Dan
bukakan tengah langit berkat. Terima kasih ya Bapa, biarlah semua yang kami kerjakan anak kanal Timur dalam Kristus Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Kita sama-sama doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan lupa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari pedang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara angkat tangan dalam nama Bapa, Putra, dalam nama Kristus. Terimalah berkat rahmat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa kasih yang dapat Tuhan Yesus Kristus, pertolongan perlindungan pengharapan daripada kudus ngomongnya kita semuanya dalam Kristus Yesus. Terimalah berkat Tuhan dan katakan amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita jumpa lagi dalam ibadah kita yang akan datang. Salam, Tuhan Yesus memberkati.